Napasku tersengal, tangan Rani kugenggam erat. Aku dan 4 temanku terseok di lorong yang sepi. Jantung berdetak seperti alarm, dan ada sesuatu di kegelapan itu yang menatap, menunggu satu kesalahan kami. Sekolah seharusnya sepi, tapi lorong gedung utama terasa hidup. Lampu sebagian menyala redup, sementara jendela di aula menolak memantulkan cahaya bulan. Aku dan Nadia berdiri di depan kelas bersama 3 teman lain. Kami dipilih piket malam untuk persiapan lomba besok. Rasanya biasa, sampai langkah kaki pertama terdengar dari lorong yang gelap. Rani, yang paling pemberani, membuka pintu ruang OSIS. "Cepat selesaikan, jam 9 pulang," katanya. Tapi suara itu terasa terlalu tenang, terlalu dingin. Kami mulai menyapu aula, merapikan kursi, memeriksa rak. Setiap detik terasa lebih panjang. Gesekan sapu di lantai terdengar seperti suara langkah kaki lain, mengikuti kami dari belakang. Tiba-tiba, dari arah ruang guru, lampu menyala otomatis. Aku berhenti. Ada sosok berdiri di ambang pintu. Tidak bergerak, menatap kami tanpa berkedip. "Siapa itu?" bisikku. Raka menelan ludah. "Satpam ya?" gumamnya. Tapi wajah pria itu tidak jelas di bawah topi. Ia tidak bicara, hanya berdiri diam. Nafas kami terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Kami kembali ke lorong, mencoba melanjutkan pekerjaan. Namun suara kursi digeser lagi, tepat dari kelas paling belakang. Semua menoleh, jantung berdetak keras. Bangku kosong, tapi papan tulis menampilkan tulisan kapur baru. Piket belum selesai. Kami kaku, tidak ada yang berani bergerak lebih cepat. Aku menatap teman-teman. Rasa takut menyelimuti kami. Satu hal jelas, malam ini sekolah tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Langkah kaki dari belakang terdengar lagi. Lebih dekat, lebih pasti. Kami menyadari satu hal yang membuat tengkuku dingin. Ini baru malam pertama. Malam semakin dalam. Lorong panjang di gedung utama terasa berbeda. Lampu redup menyorot dinding retak. Bayangan bergerak seakan mengikuti kami. Aku, Nadia, berjalan di depan, disusul Rani, Dimas, dan Raka. Tugas piket semakin menekan. Semua suara menjadi tajam. Detak jam dinding, gesekan sapu, desah angin dari ventilasi. Dari ujung lorong terdengar langkah kaki berat. Tidak tergesa, tidak acak, tepat di belakang kami. Rani berhenti. "Siapa itu?" suaranya bergetar. Sosok muncul dari pintu kelas guru. Seragam satpam familiar namun berbeda. Topi miring, bahu sebelah turun, wajahnya tertutup bayangan. Kulit kusam, mata terlalu terbuka. Tangannya menggenggam tongkat kayu. Ujungnya rusak. Kami kaku. Tidak ada suara, hanya nafas yang terasa tercekak. Satpam melangkah pelan, namun setiap langkah membuat lantai bergetar samar. Aku menggenggam sapu, merasa tak berguna. Ia berhenti 5 meter dari kami. Suaranya keluar, datar namun menusuk. "Kalian lambat." Raka ingin menjawab, tapi lidah terasa berat. Tidak ada kata yang bisa keluar. Langkahnya berputar, mengelilingi bangku-bangku kosong. Pandangannya menempel pada satu persatu, menghitung, menilai. Kami menyadari sesuatu lebih menakutkan. Satpam bukan manusia biasa. Ia muncul hanya karena tugas kami belum selesai. Ruang sekolah malam ini tidak akan melepas siapapun. Udara menebal, dingin menusuk tulang.
Bau apek seperti kain lembab memenuhi lorong. Lampu berkedip menyorot wajah pucat teman-teman. Aku menelan ludah, merasakan jantung berdetak tidak beraturan. Semua sadar, kami bukan lagi murid biasa. Kami sedang diuji sesuatu yang tidak kasat mata. Dari ujung lorong, terdengar satu suara samar, mengulang langkah kaki satpam. Makin cepat, semakin dekat. Kami tidak bergerak, tidak berteriak, hanya menunggu. Satu malam, satu tugas, satu aturan jelas. Selesai bukan berarti selamat. Udara lorong malam semakin pekat. Napas kami terdengar keras di antara detak langkah sendiri. Setiap sujud tampak hidup, memantulkan bayangan yang tidak selaras dengan tubuh kami. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar derap kaki pelan tapi pasti. Jantungku berdetak cepat. Rasa dingin merambat ke tulang punggung. Sosok satpam muncul lagi. Seragam kusam, topi menutupi sebagian wajah. Kini, kulit di pipi dan rahangnya tampak kekelupas, menimbulkan lekukan aneh. Matanya menatap tajam, menembus kami. Dimas bergerak mundur, tapi kakinya tersangkut kursi. Raka menutup mulut, menahan gemetar. Rani menggenggam tanganku. Aku merasakan tangan kami basah oleh keringat dingin. Satpam langkah pelan, mengitari bangku. Setiap langkahnya seakan menghitung siapa yang pantas tetap di lorong. Tidak ada suara selain detak langkahnya sendiri yang terdengar memekakan. Ia berhenti tepat di samping Rani. Kepala miring, rahang bergerak sedikit, tapi suara tidak keluar. Sebuah aura menekan membuat napas kami tercekak. Aku menatap ke lantai. Gesekan tongkat kayu menyapu ubin. Bau apek semakin menyengat. Saat aku mengangkat mata, Rani perlahan mundur, wajah pucat. "Jangan bergerak," bisikku, meski suaraku nyaris hilang. Satpam menoleh, seakan mengetahui niat kami. Ia menunduk ke arah Raka, menatap mata lebar yang penuh ketakutan. Rahangnya bergerak lebih cepat, seperti ingin berbicara, tapi hanya udara dingin yang terdengar. Langkahnya berputar, menghampiri aku terakhir. Napasku tersendat. Seluruh lorong seperti berdenyut, mengikuti gerakan kaki satpam yang tidak manusiawi. Kami akhirnya duduk di lantai, menempel ke dinding. Tidak ada suara selain napas sendiri. Tidak ada keberanian untuk mengedip. Kami sadar, malam ini bukan permainan, dan sekolah tidak akan membiarkan siapapun pulang sebelum tugas selesai. Di belakang kami, bayangan satpam tampak membesar. Wajah hancur menatap satu persatu. Aku menelan ludah dan menatap teman-teman. Semua pucat. Satu hal pasti, malam ini kami sedang dihitung. Ketika aku menoleh ke lorong, bayangan satpam semakin dekat. Wajahnya yang hancur kini terlihat jelas. Kulit robek menampakkan lekuk aneh. Matanya menatap satu persatu, menghitung, menilai. Dimas menahan napas, kakinya nyaris gemetar. Raka menempel ke dinding, wajahnya pucat. Rani menggenggam tanganku dengan erat, jarinya menusuk kulit. Aku tahu kami semua merasakan hal sama. Malam ini akan menentukan siapa selamat. Satpam melangkah pelan, menyingkirkan kursi yang berada di jalannya, membuat derit ubin yang menusuk telinga. Tidak ada suara selain langkah itu sendiri, namun setiap getarannya terasa menekan dada. Ia berhenti di depan Raka. Kepala miring, rahang bergerak aneh. Tidak ada kata yang keluar, tapi aura mengancamnya nyata. Raka menunduk, tubuhnya seakan dikunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mencoba menarik napas panjang, tapi udara terasa tebal, seperti menempel di paru-paru. Bau apek semakin menyengat, menembus hidung, membuat kepala berdenyut. Langkah satpam berputar mendekati Dimas, lalu Rani. Tubuh mereka kaku, tidak bergerak, mata menatap lurus ke depan. Aku bisa merasakan ketegangan menular, menekan seluruh anggota tubuh. Aku menatap lantai, berusaha menenangkan diri. Tapi suara derap kaki itu tidak meninggalkan jarak. Setiap kali ia berbelok, kami serasa mengikuti arus yang tidak bisa dihentikan. Ketika ia mencapai aku, tangannya bergerak seakan ingin menyentuh, tapi tidak menyentuh.
Aura dingin menusuk tulang punggung. Aku menunduk, tidak berani mengangkat mata. Dalam diam, aku sadar satu hal. Sekolah malam ini tidak sekadar kosong, ia hidup dan kami sedang diuji sesuatu yang lebih gelap daripada bayangan. Setiap detik terasa lebih panjang, setiap napas berat. Kami sadar jika salah satu bergerak terlalu cepat, malam ini bisa saja menelan lebih dari sekadar keberanian. Lampu lorong berkedip sesaat sebelum satpam muncul lagi. Wajahnya kini terlihat lebih rusak, kulit robek seperti digores benda tumpul. Rahang bergerak tidak wajar dan matanya menatap lurus ke arah kami, satu persatu. Raka gemetar, menempel di dinding. Dimas menunduk, keringat dingin menetes di pelipis. Rani menggenggam tanganku, suaranya tercekat saat ingin berkata sesuatu. Satpam melangkah pelan, tapi setiap langkah menimbulkan getaran di lantai yang menusuk telinga. Ia berhenti tepat di depan Dimas, menunduk, tatapan dingin menusuk tulang punggung. Tiba-tiba, suara detak keras muncul dari belakang. Bangku bergerak sendiri, berputar pelan seolah memberi isyarat bahwa seseorang akan hilang malam ini. Raka menjerit pelan saat melihat bayangan bergerak cepat di ujung lorong. Aku membeku, menahan napas. Satpam menoleh, rahangnya bergerak, udara di sekitarnya terasa semakin berat. Napasku tercekat. Aku menunduk, menatap lampai, merasakan detak jantung sendiri terlalu keras. Di lorong belakang bayangan bergerak mengikuti satpam. Suara kursi yang digeser terdengar lagi, tapi tidak ada siapapun di sana. Saat itu, Raka tiba-tiba hilang. Sekejap saja, tidak ada teriakan, tidak ada sapaan, hanya jejak langkah yang berhenti di ujung lorong. Kami semua menjerit dalam hati, tubuh membeku. Realitas malam itu jelas, tidak ada jalan keluar jika tugas piket belum selesai, dan satpam itu akan menegakkan aturan dengan caranya sendiri. Aku menatap teman-teman, mata mereka menatap balik dengan ketakutan murni. Tidak ada kata, hanya kesadaran pahit. Malam ini, kami semua bisa menjadi berikutnya. Malam semakin larut. Lorong sekolah terasa sempit, dingin menusuk tulang, dan bayangan memanjang di dinding mengikuti setiap langkah kami. Aku, Nadia, Rani, Dimas, dan Raka hanya bisa menempel ke dinding, menahan napas. Setiap detik terasa seperti jam. Di rumah, wali kelas panik. Telepon terus berdering. Orang tua murid gelisah karena anak-anak belum pulang. Mereka menanyakan kegiatan piket malam, jam selesai, dan kemungkinan darurat. Wali kelas segera menghubungi kepala sekolah. Kepala sekolah menatap telepon dengan tegang, menyadari situasi tidak biasa. Ia memutuskan untuk memberi instruksi kedua satpam asli yang sedang bertugas di gerbang. Masuk ke gedung sekolah dengan hati-hati, menyalakan semua lampu untuk memudahkan pencarian, menelusuri lorong sekolah, memastikan keselamatan siswa, tidak menghadapi satpam horor secara langsung. Kami yang masih di lorong, ketakutan, belum menyadari bahwa bantuan sedang datang, tapi rasa takut tetap menekan. Setiap suara membuat jantung kami nyaris berhenti. Dua satpam asli membuka gerbang dan memasuki gedung. Cahaya lampu menyebar ke seluruh lorong, memantulkan bayangan kami yang pucat ketakutan. Bau apek tetap menusuk, aura dingin tetap terasa. Saat menelusuri lorong, satpam menemukan kami jongkok, wajah pucat, napas tercekak, ketakutan murni. Lampu-lampu yang menyala membantu mereka melihat dengan jelas betapa horornya situasi itu. Satpam horor muncul dari sudut gelap, wajah hancur, kulit robek, rahang bergerak tidak wajar, mata menatap lurus ke arah kami. Langkahnya lambat, tetapi setiap derap terdengar menekan seluruh lorong. Aku merasakan tangan Rani yang gemetar di genggamanku. Dimas menempel ke dinding, Raka hampir menjerit. Setiap detik terasa seperti keabadian. Satpam asli berdiri di tengah lorong memberi sinyal agar kami tetap diam. Mereka tahu satpam horor itu tidak bisa dihadapi secara langsung, hanya bisa dipantau dan diawasi.
Di rumah, kepala sekolah dan wali kelas menunggu kabar dari satpam asli. Tidak ada yang bisa mereka lakukan secara langsung. Semua tergantung pada keberanian siswa dan ketelitian satpam asli. Lampu-lampu terang menyorot papan tulis. Tanpa suara, Kapur menuliskan satu pesan baru. Siapa yang melanggar akan tertinggal. Kami menelan ludah, menyadari kenyataan. Malam ini bisa menjadi yang terakhir bagi siapapun yang bergerak salah. Setelah beberapa menit menegangkan, satpam asli berhasil menenangkan kami, memastikan semua masih hidup. Satpam horor menghilang, lenyap ke lorong gelap tanpa jejak. Fajar akhirnya menyingsing, lorong tetap sunyi, tapi trauma dan bayangan malam itu tetap menghantui pikiran. Kepala sekolah dan wali kelas tahu semua siswa selamat, tapi rahasia sekolah tetap tersimpan, dan sosok satpam horor tetap menjadi misteri. Ketika fajar menembus jendela, kami akhirnya bisa bernapas lega. Tapi dalam hati, ketegangan malam itu belum pergi. Setiap lorong, setiap bayangan, setiap langkah terasa seperti ingatan yang menakutkan. Sekolah tetap diam, misterinya belum terungkap, dan kami tahu malam itu akan selalu menghantui kami.